Oke, baik. Shalom, selamat pagi. 9B. Shalom, selamat pagi. Yang di rumah, apakah bisa mendengar suara Miss Vina dengan jelas? Oke, Edo kalau sudah buka berarti udah dengar ya. Oke, thank you Meli. Yang lainnya silahkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ya, Miss Vina lihat di sini belum lengkap ya. Di sekolah hadir teman kalian 6. Berarti totalnya ada 17. Ya. 18 dengan Miss Vina. Oke, thank you Keval. Oke, Miss Vina akan presentasi terlebih dahulu. Silahkan kalian aktifkan kamera kalian ya. Katakan hadir ya. Yang pertama Keval. Hadir ya. Oke, kemudian Alan. Halo Alan. Hadir Miss. Oke, Elda. Elda. Oh. Ternyata Elda ada di sekolah ya. Oke, Elda hadir. Aurel. Oke, Carmen. Carmen di manakah Carmen? Oke, hadir ya. Wajahnya belum kelihatan. Stanley. Hadir. Oke. Evra. Hadir, Miss. Evra hadir. Aktifkan kameranya Evra ya. Ethan. Ethan belum hadir ya. Ethan belum hadir. Evelyn. Hadir. Hadir. Aktifkan kameranya Evelyn. Edo hadir. Goldie. Goldie belum hadir? Belum hadir ya. Sheila. Mana sih Sheila? Oh itu ya, ketukar sama Grace. Grace. Grace belum hadir. Ridas hadir. Kennedy. Ken hadir. Kezia. Kenapa? Harusnya PTM. Kenapa? Udah izin ke misternya? Oh, oke ya, masih bagi-bagi angpau. Oke, Lexia hadir, Meli hadir, Erin hadir, Niel. Niel tuh mana? Niel? Oh, kamu Niel? Makanya nggak pernah open kamera ya begini nih, gurunya bingung nih, mana ya namanya Niel ya. Jadi mohon dimaafkan aja kalau gitu ya. Oke, Dea hadir. Alicia? Alicia kenapa? Izin. Izin, benar izin. Udah izin ke Mister? Belum tahu. Oke, berarti belum hadir ya. Oke, baik. Kita akan langsung saja mulai ya. Oh, nih Grace baru masuk nih. Graciela Rachel. Ya. Halo Grace. Grace. Halo, Graciela Rachel bisa dengar suara Miss? Oke ya, baik kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Syukur dan terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh hadir dalam Zoom meeting ini ya Tuhan, bertemu dengan anak-anak-Mu dan juga bagi anak-anak-Mu yang hadir ke sekolah ya Bapak. Terima kasih buat kesempatan pagi ini ya Bapak. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar matematika dalam 1 jam ke depan. Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu khususnya Bapak kelas 9B. Sehingga mereka boleh mengikuti pembelajaran matematika ini dengan baik dan bisa memahami, mengerti apa yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Anak-anak, sebelumnya Miss Vina mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan. Yang di sini ada yang merayakan? Oke ya. Semua sudah dapat angpau? Semua sudah dapat angpau? Jadi kalau minta angpau silakan minta ke orang tua kalian masing-masing ya. Oh, Keval juga ya. Oke ya, mesti ucapkan selamat hari Imlek ya, hari raya Imlek ya kemarin. Oke, jadi kemarin karena Miss Vina menginformasikan ya, hari Senin itu pengumpulan TD Live tanggal 31, jadi diundur karena satu dan lain hal ya. Setelah didiskusikan, dirapatkan, jadi diundur sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Tanggal 5, betul ya, hari Sabtu. Jadi kalau kemarin ada yang belum fix videonya atau learning cycle-nya, silahkan diperbaiki lagi ya supaya lebih baik ya. Kalian masih bisa untuk yang berkelompok bisa diskusi kembali dengan temannya ya.
Oke, ada pertanyaan anak-anak sebelum Miss Sina mulai? Oke, jika tidak, ya Miss Sina akan share materi yang sudah kita bahas ya. Mohon ditunggu sebentar. Miss Sina akan share ke salah satu teman kalian nanti supaya di-share di grup kelas, oke? Baik anak-anak yang di rumah, Miss Sina sudah perbaiki untuk jamnya ya. Selain kalian bisa lihat di grup kelas kalian bisa juga download di LMS ya. Yang sudah berhasil melihat soal latihan di LMS atau di grup, boleh berikan reaction-nya yang di rumah. Oke, 1, 2. Yang lainnya, Edo, Erin bagaimana? Kennedy, Stanley, Evelyn, Goldie, Keval, Alan. Carmen, bagaimana Carmen? Carmen? Oke, Goldie ada yang mau diomongin? Audionya nyala? Enggak ya? Oke, baik silahkan. Ya, hari ini Miss Sina akan berikan latihan buat kalian. Masih ada waktu 45 menit untuk pembelajarannya Miss Sina. Ya, tolong dikerjakan sesuai dengan contoh soal yang sudah Miss Sina share lewat PPT. Jadi PPT-nya sudah Miss Sina share ya untuk semua satu bab tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ya, jadi silahkan bagian terakhir itu adalah contoh soal yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan latihan soal. Ya, bisa dipahami ya. Soalnya sederhana aja, artinya adalah biar Miss Sina tahu apakah kalian sudah paham atau belum untuk materi terakhir. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, Miss Sina persilakan untuk kalian mengerjakan ya. Kalau ada yang sudah selesai langsung diupload ke LMS ya. Tidak perlu dibuat diketahui ditanya, nggak usah ya. Karena itu bukan soal cerita, langsung saja kerjakan prosesnya, pakai proses ya. Jadi jangan langsung jawaban. Kalau langsung jawaban Miss Sina salahkan. Ya. Kemudian kalau kalian menemukan hasil yang dalam bentuk akar, silahkan sederhanakan sampai dengan akar yang paling sederhana. Ya, bisa dipahami? Oke. Sebentar ya, yang Miss Sina share itu benar nggak? Ya benar. Oke. Jika ada pertanyaan, Miss Sina persilakan untuk bertanya via chat bisa, atau kalian open audio kalian, Miss Sina persilakan ya. Tidak susah ya. Tulis yang rapi supaya Miss Sina juga bisa ngoreksi dengan baik. Kalau hari ini kalian kumpulkan semuanya, semua anak, besok kita akan bahas. Ya, karena minggu depan Miss Sina akan adakan ulangan. Siap? Minggu depan kita akan ulangan. Mungkin Miss Sina akan ambil hari Rabu. Ya. Jadi kalau misalkan besok materi kita sudah selesai, berarti mungkin hari Senin kita akan masuk bab yang baru, Rabu kita akan ulangan. Karena Miss Sina kasih waktu kalian 1 minggu persiapan untuk ulangan. Seperti itu ya. Miss Sina sampaikan mulai saat ini minggu depan ya, apakah hari Rabu atau hari Kamis ya, kalian persiapkan saja ulangannya. Ya, biar tidak kesannya nanti Miss Sina kok tiba-tiba ngasih ulangan. Nah, seperti itu ya. Oke, jika ada kendala silakan tanyakan, boleh ya. Oke, jangan lupa juga kalian kerjakan tugas K4. Ingat tugas K4 itu soalnya berupa soal cerita, isikan, diketahui, ditanya lebih baik. Kemudian jawaban kalian jadi, nah seperti itu ya. Jadi dengan jawaban yang panjang. Silakan ya, ya bisa dipahami ya. Jadi kalian minggu depan siapkan diri untuk ulangan dan minggu depan kita akan mulai dengan bab yang baru. Oke, Miss Sina akan tutup anak-anak. Silakan anak-anak nanti kumpulkan tepat waktu. Miss Sina tunggu kuisnya sampai dengan jam 1 ya. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini ya Bapa, dan anak-anak-Mu sudah mengerjakan kuis dan berkati anak-anak-Mu yang sampai saat ini belum menyelesaikan tugasnya ya Bapa, kiranya mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dan mengumpulkannya tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Berkatilah kami, juga para guru-guru yang akan mengajar, kiranya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak ya, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Selamat melanjutkan pembelajaran. Sampai ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.
Astaga. Kennedy bisa dengar suara Mister dengan jelas di sini? Bisa, Mister. Jelas. Oke. Baik. Mari kita mengawali pertemuan kita, pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mister minta kesediaan Kennedy langsung pimpin kita dalam doa. Mari kita ambil sikap doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami materi yang akan disampaikan oleh Mr. Robin. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kennedy. Baik, anak-anak yang di Zoom bisa beri reaksi, menandakan mendengar suara Mister di sini, silahkan. Ya, yang di kelas juga silahkan beri reaksi secara live. Ya, bagus. Di sini dia sudah menunjukkan aksinya dengan beribut. Sebentar lagi, mungkin 5 menit Mister akan usir dia dari kelas. Ya, oke. Baik. Seperti biasa, mari. Iya, baik. Mari kita lihat bersama. Seperti biasa, Mister akan tunjukkan di sini ada teman-teman kalian. Ya. Ya, jadi perhatikan di sini ada Lexia, ada Elda, ada Dea, ada Neil, duduk ini. Ada Neil dan ada Ridas. Silakan beri say hello untuk teman-teman kalian di rumah. Oke, baik. Ya, itu adalah teman-teman. Ya. Kok dikit, Mister? Kok cuma dikit, nggak kayak kemarin? Ya. Ini dikit, tapi suara rakyat jadi banyak sekali, ya. Oke. Kemarin juga jumlahnya 6. Kemarin juga 6. Kemarin itu Adiwira Kevel tidak masuk, harusnya 7. Tapi Adiwira Kevel tidak masuk, 6. Hari ini harusnya 8, tapi 2 tidak masuk. Iya, record. Iya, jadi biar kalian akan keluar di YouTube nanti. Nanti akan dilihat oleh Kak Ata atau Petir. Ya, baik. Anak-anak, mari kita absen dulu. Mister lihat yang di Zoom ada 13 anak, tambah yang di sini 6, berarti 19. Kurang 3. Ya, Erin, saya kemarin harusnya PTM tapi sakit. Iya, sayang sekali. Baik, Mister akan absen satu persatu. Silahkan menjawab. Yang di Zoom jawab dengan suara. Dengar baik-baik. Yang di Zoom menjawab dengan suara. Adiwira Kevel. Ya, ya Mister. Coba hadir. Oke, terima kasih Kevel. Alan Brian. Hadir, Mister. Oke, next. Elda ada di sini. Aurelia. Hadir. Oke. Carmen. Hadir. Oke, Carmen ada. David Stanley. Hadir. Next, Evra. Hadir, Mister. Oke. Ethan Charles. Oh, Ethan keluar lagi ya. Oke. Evelyn. Hadir. Halo Evelyn. Evelyn bisa sekali lagi menjawab. Halo Evelyn. Hadir. Oke. Evelyn singkat, padat, dan seperlunya. Edo. Halo Edo. Suaranya? Oh, nyalakan dulu mic-nya. Halo Edo. Oke. Hadir, Mister. Ya. Next, Goldie. Hadir. Kau hadir di situ. Di luar negeri kah sekarang? Lalu Graciela Ivory. Ivory ada di sini. Graciela Rachel. Oh. Hadir, Mister. Oke. Ridas ada di sini. Kennedy. Hadir, Mister. Oke. Kezia Grace. Oh iya, Kezia izin. Kezia izin. Lexia ada di sini. Meli. Hadir, Mister. Oke. Erin. Ada, Mister. Wah, oke. Bagaimana kondisinya? Sudah semakin lebih baik? Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Syukurlah kalau begitu. Niel. Dea. Dea Alpa dan Alicia. Alicia. Oke, baik. Alicia semalam orang tuanya kabar sih katanya lagi dalam perjalanan.
Tapi izin untuk PTM, bukan izin belajar online sih. Kurang tahu. Iya harusnya join sih. Kurang tahu sih. Tapi atau mungkin maksudnya izin pembelajaran hari ini juga. Kurang tahu katanya dalam perjalanan. Oke, baik. Kita memulai pembelajaran kita ya. Seperti biasa yang di kelas silahkan duduk fun ya. Oke, duduk yang sopan, fun, tenang, jangan takut. Mari kita memulai materi kita. Seperti biasa kita temanya ngobrol, tapi ngobrol yang akademis. Ya, oke, baik. Ini syukurlah ada yang masuk ya, ada yang masuk. Tapi Dea, bagaimana mungkin mau sumbangkan beberapa lagu? Tidak. Mungkin lagu Korea? Tidak, Mister. Oh, tidak apa bahasa Indonesia, tidak apa. Oke, dia akan menyumbangkan sebuah lagu untuk kita sebelum memulai. Ya, itu dia suaranya yang indah seperti itu. Ya, baik. Ya, oke, baik. Silakan siapkan catatan kecil ya. Kalau ada yang punya catatan kecil syukur ya. Jangan. Untuk sementara HP masukkan dalam kolom notebook, kita belum pakai. Kita belum pakai. Nanti kita pakai baru silakan. Ya, ini ada yang bagus, catatan kecilnya banyak ya. Saking kecilnya nggak ada catatan. Catatan kecil ya. Sebut catatan kecil, saking kecilnya. Anak-anak yang ada di rumah, Mister, dengan jarak begini terdengar dengan jelaskah? Meli bisa beri reaksi? Terdengar jelas? Jelas, Mister. Oh, good job. Oke, Fred, terima kasih. Baik. Yang ada di Zoom maupun yang di kelas, silahkan dengarkan dengan saksama. Ya, mari kita mulai. Seperti biasa, Mister akan kita ngobrol. Jangan takut ya. Kalau kayak dia waktu pembelajaran online ketika tanya jawab, dia mulai takut menghilang. Nah, sekarang di kelas dia tidak bisa kemana-mana. Ya, jadi, kalau mau ke toilet saya langkahi dulu kabel ini maksudnya ya. Oke, baik, kita mulai ngobrol. Mister mau ngobrol terlebih dahulu dengan siapa ya? Goldie. Halo Goldie. Halo Mister. Ya Goldie, berdasarkan request teman-temanmu yang ada di kelas, ya bahwa pertanyaan pertama ditujukan untuk kamu. Nah Goldie, kita sudah belajar secara umum kan Mister, kalau masih ingat Mister tayangkan teks diskusi di PPT, lalu Mister klik teks diskusi muncul 4 subtopik besar. Kita sudah belajar sampai subtopik ke berapa? Lah saya nggak tahu Mister, kan Senin saya izin. Oh saya nggak tahu, yang kamu ingat karena sering izin ya? Bagus. Ya. Kalau jawabanmu bagus, yang kamu ingat adalah sering izin. Oke, baik. Goldie tidak ingat lagi. Nah ini. Jadi kita kalau belajar online, Mister khawatirnya adalah itu ya, harus fokus. Ya karena tantangan belajar online kan di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing di kamar. Siapa di sini yang setting, yang di kelas ini setting tempatnya di latar tempat zoomnya di kamar, di kamarnya. Tantangannya pasti banyak ini. Lihat kasur, bawahnya ngantuk. Atau cium bau makanan dari dapur. Oke, kan mudah sekali, tinggal apa? Matikan kamera, maaf nge-lag, selesai. Ya, syukur kalau betul, kalau tidak betul ya kita mau bilang apa? Atau kamera saya rusak, kayak Rides katanya rusak, enggak. Oh enggak pernah dia. Oh enggak pernah. Oh Graciela, oh enggak pernah. Oke, ya ya. Tidak, ini kita bahas yang kalau memang yang mengalami kendala syukur betul. Tapi kalau yang memang membuat kendalanya sendiri, nah itu tidak harapkan ya. Kadang ada beberapa, soalnya itu kan Mister kan wali, makanya Mister biasa bilang silakan jawab dulu pakai suara atau nyalakan. Kalau ada kendala, jangan Mister biasa chat orang tua kalian. Benar ada kendala? Oh ternyata betul, ada orang tua yang kita chat. Oh Mister itu laptop atau komputer yang dia minta itu untuk belajar online ini speknya spek gaming. Wah, speknya mengerikan, gaming. Kameranya itu juga kita beli kamera langsung yang tempel di sini, bukan kamera ini apa ini namanya apa? Nah, bukan webcam lagi, DSLR besar. Nah, lalu lensanya juga lensa sport, panjang, jadi berdiri sana tangkap sampai di sini. Wah, ternyata ada beberapa anak yang sudah. Ini ngajak, ini kan Mister lihat di kamera ngajak ngobrol semua ya. Ya, oke, baik.
Kalau begitu pertanyaan untuk Ridas, kita sudah sampai subtopik keberapa? Ingat bukan yang definisi atau lebih, ya? Terakhir menyimpulkan, masih ingat. Good job. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan lanjut. Ya, kami yang di kelas ini sudah kepanasan, mungkin yang di rumah ASEAN, jadi kita di sini juga AC. Angin cepoi-cepoi. Kami di sini juga AC, angin cepoi-cepoi. Sudah mulai keringat kami semua di sini. Ya. Oke, baik. Teks diskusi judulnya, dan kita akan belajar 4 hal besar di dalam. Nah, kita sudah sampai poin mana berarti, Ridas? B ya, betul. Yang di Zoom juga anak-anak kita sudah sampai poin B. Evra, seingat kamu kita sudah sampai poin mana? Jangan sampai kita sudah di D, Evra. Ya, Mister. Bagaimana? Kita sudah sampai poin mana menurut kamu? Penglihatan kamu di layar ini. Seingat saya sih B ya, Mister. B, ya, saya. betul. Seingatmu B, dan itu betul. Ingatanmu masih betul. Good job. Ya, jadi betul kita baru sampai di poin B. Dan kemarin itu latihan bersama. Masih ingat latihannya? Teksnya judulnya apa? Sampah. Nah, ketika menyebut sampahnya, jangan sampai ada penjiwaan begitu ya. Saya merasa agak terganggu ya. Teksnya apa? Sampah. Jangan gitu juga ya. Kok gitu ya, sampah. Teksnya apa? Kok macam ada amarah, emosi tertentu. Jangan gitu. Teksnya apa? Sampah. Jangan, itu saking mendalaminya. Itu bukan not my dream ya. Itu not my dream ya. Sebelum layangan putus nanti relasi kita juga bisa putus itu. Baik, hari ini kita ke C. Hari ini kita akan masuk ke bagian C, struktur dan kebahasaan. Ya. Jadi teks juga punya struktur. Selain readers misalkan atau dia, jadi kita manusia punya struktur kan, struktur tulang, otot kita punya semua. Kepalanya segini, rambutnya seperti ini, telinganya seperti ini, kakinya seperti ini, tangannya. Begitu juga teks diskusi, punya struktur. Kita lihat strukturnya seperti apa. Ya, ini akan ada 2 subtopik di dalam, struktur dan kebahasaan. Atau bahasa seperti apa yang digunakan dalam teks diskusi. Lexi masuk. Oh ya, baik, siap. Ya, di hadapan kita sudah ada struktur. Nah, dan ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi ya. Mister minta kesediaan. Adiwira Keval silahkan bacakan yang ada di layar. Mulai dari judul. Lalu bacakan searah jarum jam. Silahkan, Keval. Halo Keval, bisa bacakan yang ada di layar? Oh, Keval belum ada di sana. Kalau begitu, Aurel, request dari dia. Aurel katanya. Silahkan Aurel baca. Struktur teks diskusi. Ya, betul. Baca tengahnya dulu ya, Mister. Baca judulnya, lalu baca yang ini bagian-bagiannya searah jarum jam. Oh. Pertama ada isu, yang kedua ada argumen pro, yang ketiga ada argumen kontra, yang keempat ada simpulan. Oke, terima kasih Aurelia. Baik, anak-anak, untuk struktur ini bukan hal baru. Mister sudah pernah jelaskan. Siapa yang masih ingat? Di bagian apa? Mister pernah jelaskan struktur ini di bagian apa? Apa? Wes. Kalau yang ada di Zoom, masih ingat Mister pernah menjelaskan struktur di bagian apa? Topik-topik sebelumnya, ini ada yang chat tembok. Alan Brian katanya bagian info. Mister belum pernah mengajar tentang info. Ya. Bukan info, ada satu lagi yang lebih tepat. Ada satu lagi. Bagian apa? Simpulan. Bagus sekali. Bagus untuk saya ini, bagus untuk saya suruh pulang. Simpulan ada struktur, kemarin kita bahas. Ini yang kusebut tampan dan pemberani. Ya. Siala. Ikut yang mana? Yang info atau yang simpulan atau yang? Oke, Elda masih ingat?
Nggak tahu. Nggak mau ikut yang lain juga. Oh, nggak tahu dan nggak mau ikut. Nah, ini baru cantik dan pemberani. Nggak tahu dan nggak mau ikut-ikutan. Oke. Baik, yang ada di Zoom? Oh, tidak ada ya. Tetap info menjadi top survei ya. Baik. Jadi yang betul itu adalah ciri-ciri seperti yang dijawab oleh Dea tanpa keyakinan ya, penuh keyakinan tadi dia. Ciri-ciri. Ada ketakutan juga. Ya, ya. Dea? Oke, ada ketakutan. Catatan kecil ya. Oh, besar. Ya. Oke. Mister sudah pernah jelaskan di bagian ciri-ciri terkait struktur ini. Ada 4. Isu, argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Ingat isu ya, bukan isus. Isus itu lagunya Julia Michaels kalau tahu ya. Lexia, tahu lagu itu? Julia Michaels, isus. Oh, nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Oke, saya juga nggak tahu saja. Anggap saja nggak tahu. Saya juga anulir pengetahuan namanya. Ya, oke. Jadi ada 4 hal di sini. Seperti tolong dibacakan ulang kamu. Nah, itu dia. Bacakan ulang. Isu, argumen pro, argumen kontra. Ya, betul. Ada 4 struktur di sini. Isu, argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Nah, sekarang Mister mau tanya lagi. Mister sudah pernah jelaskan ini dengan sejelas-jelasnya. Yang di kelas, siapa yang masih ingat isu itu tentang apa? Isu itu isinya apa? Penjelasannya apa? Sabar-sabar. Ketika masalah jangan ngotot dan jangan ngotot gitu ya. Masalah langsung. Macam hidup ini motivasinya masalah semua ya. Terus gimana? Oke, siapa yang masih ingat? Masalah yang diangkat. Berat dong. Masalah yang diangkat. Ya? Oh, enggak gitu konsepnya. Ya, gimana konsepnya? Kamu sudah pernah lihat handphone? Siapa yang masih ingat penjelasannya? Ya. Kamu mesti lihat punya catatan kecil. Saking kecilnya bersih bukunya. Oke, kamu catatnya apa saja? Di bagian pengertian sebenarnya. Di bagian pengertian sebenarnya nggak ada. Makanya coba kamu lihat. Pasti nggak ada di situ. Lagu zaman Majapahit, kata Evra. Ini lagu apa ini? Kita sudah bagian ke isu, dia lagu Majapahit. Oke, baik. Anak-anak yang ada di Zoom, siapa yang masih ingat isu itu isinya apa? Kennedy, raise hand. Silakan Kennedy. Isu itu adalah kabar yang beredar di masyarakat dan biasanya itu berisi hal yang diperdebatkan dalam pandangan atau sudut pandang yang berbeda. Baik, bahasanya itu kamu dapat dari mana kalau boleh tahu? Dari Google, tapi saya sederhanain pakai bahasa sendiri. Oke, kamu adaptasi pakai bahasa ini. Betul, baik. Bahasanya rada-rada agak berat ya, agak berat. Tapi boleh, tidak apa-apa. Sejauh kamu pahami baik. Oke, jadi siapa lagi yang mau berpendapat isu itu dari struktur ini? Isu itu di bagian awal. Biasanya bagian awal itu tentang apa? Nah, penjelasan apa? Nah, penjelasan. Jawaban belum benar, kau sudah mau ketok meja. Ya, jadi betul. Isu itu adalah penjelasan awal tentang topik atau masalah yang akan dibahas. Gitu ya, sederhananya seperti itu ya, anak-anak yang ada di Zoom juga. Isu berisi penjelasan atau penjabaran awal mengenai topik yang akan dibahas atau masalah yang akan dibahas. Itu adalah isu. Nah, sekarang argumen pro. Argumen pro, nah ini lebih mudah lagi. Argumen pro, Mister minta kesediaan Alan Brian, nyalakan mic dan jawab. Halo Alan Brian. Iya, Mister. Argumen pro itu apa? Pendapat orang yang setuju. Pendapat setuju, pendapat yang mendukung atau pendapat yang ya setuju atau mendukung. Oke, boleh. Kalau argumen kontra, Evra, argumen kontra itu apa? Halo, Mister. Ya, halo, terdengar, silakan. Pendapat yang menentang itu, Mister. Pendapat yang menentang atau yang tidak setuju atau yang berlawanan dengan pro. Oke, betul.
Nah, sekarang yang terakhir. Erin, simpulan. Dalam teks diskusi, simpulan itu apa? Kesimpulan. Simpulan adalah kesimpulan. Itu bagus sekali ini. Jawaban yang bagus. Tinggal tambah ke di depan. Bagus. Ulang. Jadi kesimpulan itu isinya apa kalau dalam teks diskusi? Erin? Inti darinya. Inti dari argumen-argumennya sama isinya. Sabar, penjelasannya agak lafalnya yang dijelaskan dan pelan-pelan. Coba bagaimana? Kesimpulan adalah isinya. Iya, isi dari kesimpulan adalah kesimpulan dari argumen-argumennya itu loh, Mister. Memang betul. Kesimpulan itu adalah kesimpulan. Ya, isinya apa? Isinya apa? Kau tertawa di situ. Ya, silakan. Aduh, saya susah nyampeinnya, Mister. Gimana caranya susah? Kalau kamu susah, jujur, Mister lebih susah di sini. Oke. Baik, karena dia masih dalam keadaan kesusahan untuk menjawab, maka kita cari yang tidak kesusahan. Coba Mister bergeser ke Graciela Rachel. Halo Rachel. Halo Mister. Ya, Rachel, menurut kamu simpulan itu isinya apa? Kalau dalam teks diskusi ini, simpulan itu isinya apa? Hasil, kesimpulan, rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang dibahas. That's left. Itu baru betul. Oh, that's right. Maaf, Mr. Ganti. Karena right terus, left tidak ada jalur kiri tidak pakai, sudah. That's left. Betul. Ya. Nah, ini dia. Jadi Erin bisa dengar dan juga teman-teman yang lain, ya anak-anak yang ada di kelas maupun yang kesimpulan dalam teks diskusi itu isinya adalah kesepakatan atau solusi atau jalan keluar atau kesepahaman. Tadi kan pro dan kontra. Di dalamnya ada pro dan kontra. Pro, saya tidak mau, saya maunya ini. Kontra, tidak, saya yang ini. Gitu lah. Coba misalkan Rides dan Neil, coba balik ke Neil. Nah, lalu tangannya gini. Dua-dua. Kamu juga, Neil. Nah, itu baru kita foto truk, itu pro dan kontra. Gitu. Analogi sederhananya gitu. Atau mau langsung adu dulu. Bukan sama saya, kan berdua. Semangat sekali mau dengan saya. Kalian ada dendam pribadi ya. Sebelum lulus kita selesaikan. Saya tunggu. Di mana kalian mau tunggu saya? Saya nggak ke situ. Ya, oke. Baik, jadi itu ya analoginya. Ada pro dan kontra di sana. Kesimpulan itu solusi atau kesepakatan. Ini sedikit. Ya, jadi baik Mister ulangi 4 struktur yang ada. Isu itu berisi penjelasan awal. Penjelasan awal mengenai topik yang akan dibahas itu tentang apa. Lalu argumen pro itu isinya adalah pendapat-pendapat yang pro terhadap topik yang disampaikan. Sedangkan yang argumen kontra itu berlawanan. Lalu kesimpulan itu solusinya atau kesepakatannya apa? Nah, itu yang kita pelajari ya, teks diskusi itu pada akhirnya ada solusi. Bagaimana? Oke, termasuk inti atau bukan? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kalian masih ingat, Mister pernah jelaskan seluruh teks secara umum ada 3, terbagi atas 3, yaitu apa? Pembuka, isi, dan penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Kalau pertanyaannya, kesimpulan termasuk inti atau bukan? Sebenarnya kita tidak bisa kalau terkait inti atau cadangan, kita tidak bisa cadangkan semua yang ada di sini. Karena saling keterkaitan. Ini analoginya seperti ini. Kepala saya inti atau bukan? Atau tangan saya inti atau bukan? Intinya kalau salah satu dicopot dari anggota tubuh kita, jadinya cacat kan sebutnya. Jadi kalau kita inti atau bukan, semuanya adalah inti. Semuanya dibutuhkan di sini. Ya, oke. Kalau yang secara umum Mister sampaikan bahwa teks itu ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuka di sini namanya apa? Di struktur teks ini. Isu, betul. Isinya adalah apa? Argumen, pro dan kontra ya. Sedangkan penutupnya adalah, itu baru that's left. Ya, jadi betul.
Nah, kalau kalian belajar dan menjawab dengan begini, ini sudah it's my dream lah. Tidak perlu ke apalah. Ini sudah it's my dream. Tidak perlu ke Kapadokia atau belikan saya pancake yang mahal. Tidak usah. Pancake atau penthouse? Ya, penthouse yang itu. Penthouse terlalu mahal. Pancake cukup 10.000, 5.000 selesai. Ya, itulah bagus. Macam dia sekarang dia tenang, menggambar tenang, nyenyak. Oh, Mr. Biru tenang, nyenyak di atas meja. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat contohnya. Ya, sekarang kita akan lihat contohnya. Isu argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Silahkan yang ada di sana sebelum kita masuk ke contoh sudah paham penjelasan tentang struktur teks diskusi? Yang sudah silahkan beri reaksi. Yang belum silahkan bertanya. Lexia ini terheran-heran, terkaget-kaget ya. Evelyn, Meli? Oh, Lexia angkat tangan. Lexia usah kau pakai semua. Itu kan ada banyak itu, kau pakai semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan semuanya jempol-jempol saja. Oh, ini ada yang jempol ke bawah. Evra. Oh, bagus. Ada pertanyaan dari Edo. Mari kita lihat. Halo Mr. Robin, kalau ada teks diskusi yang diskusinya menemui jalan buntu, apakah namanya masih teks diskusi? Wah, ini baru keren. Coba tangan. Gang buntu ya, kita sebut saja gang buntu. Mister ulangi pertanyaan. Halo Mr. Robin, ya kalau ada teks diskusi yang diskusinya menemui jalan buntu, apakah namanya teks diskusi? Pertanyaan yang bagus, analisis yang bagus. Kalau misalkan diskusi dan menemui jalan buntu, ini berdasarkan pengalaman. Siapa yang pernah diskusi? Jadi konsepnya diskusi itu kita mau bahas satu masalah, berkumpul bahas satu masalah. Ternyata setelah berkumpul masalahnya bercabang jadi 10. Ada yang pernah mengalami itu enggak? Paham? Paham maksud Mister? Jadi gini, diskusikan tujuannya menyelesaikan masalah. Ternyata datang kumpul bukan menyelesaikan, menambah masalah yang ada. Pernah mengalami itu? Nah. Itu. Ya, jadi baik. Pertanyaan dari Edo adalah ketika kalau kita diskusi tapi menemui jalan buntu. Nah, ini berat. Ini termasuk teks diskusi atau bukan? Kalau termasuk teks diskusi, jawabannya adalah bukan. Tetapi kalau termasuk kegiatan diskusi, iya. Ya. Ingat beda ya, teks diskusi dan diskusi. Diskusi adalah kegiatannya, teks adalah catatan atau hitam di atas putih. Ya. Oke, kelihatan Lexia sudah mulai pusing. Sebentar lagi mungkin kita ke Bali net. Ya, oke. Baik. Jadi Edo itu jawabannya ya Edo. Kalau diskusi dan menemui jalan buntu itu bukan teks diskusi, tetapi tetap dinamakan diskusi. Oh, ini ada pertanyaan. Halo Mr. Robin, kenapa barusan Mr. Robin mute? Oh, tadi ke-mute sendiri ya atau tidak ya? Oke. Maaf kalau termute tadi ya. Oke. Baik Edo, terima kasih. Oke, ini kayaknya posisi mouse-nya dekat ini. Makanya dia termute. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Edo. Sekarang kita akan lanjut ke contoh. Ya, karena kita akan pada akhirnya kita akan Mister akan memberikan kita beasiswa untuk operasi plastik. Kalau mau. Ya, pertanyaannya pertanyaan bagus sebelum Mister lanjutkan. Kok pembahasannya plastik melulu kata dia di sini. Dia sudah sebagai duta plastik ya. Sebagai duta plastik dia ada protes di sini kok pembahasannya plastik melulu, enggak yang lain-lain. Oke, baik. Jawabannya adalah ini.
dari buku-buku yang Mister ambil untuk pembelajaran materi baik LKS, buku guru maupun beberapa sumber lain, teks diskusi ini menyampaikan bahwa hal yang perlu didiskusikan itu terkait lingkungan, masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan yang selalu diangkat dan dibahas adalah masalah sampah plastik. Maka itu menjadi topik perhatian kita dalam pembelajaran ini. Nah, di akhir materi kan selalu bahasa Indonesia ada proyek membuat teks, ya kan? Membuat teks. Ada video kemarin sudah membuat teks diskusi. Nah, Mister akan minta kalian membuat teks khusus tentang corona, masalah corona. Itu juga masalah lingkungan. Ya. Dia tuh. Oke. Hari ini nanti cek di grup ya, kita ada grup, cek di grup, kita ada informasi di sana di grup. Hari ini tidak, seperti tanggal 9 minggu depan baru ada. Ya, baik. Ya, kode terus. Ya, pertanyaan dia, maka dari itu kan topiknya melulu pada masalah lingkungan, khusus sampah plastik. Nah, nanti di teks kalian yang akan kalian hasilkan khusus masalah corona, terkait pendidikan. Corona yang mempengaruhi bidang pendidikan. Ya, sekarang di hadapan kita di layar, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas, sudah ada teks. Kita akan melihat teks ini dibagi dalam struktur yang sudah kita pelajari. Sebelumnya kita akan membacakan, Mister minta kesediaan Evelyn bacakan teks ini. Silahkan, 2 paragraf pertama dari judul. Silahkan Evelyn. Plastik biodegradable. Salah satu cara untuk menanggulangi sampah plastik adalah menggunakan plastik biodegradable. Pelan-pelan, perlahan-lahan, tidak ada yang kejar, pelan-pelan. Plastik biodegradable mempunyai sifat yang ramah lingkungan. Plastik jenis ini menjadi pilihan yang tepat sebagai pengganti dari kantong plastik. Plastik biodegradable mempunyai sifat biopolimer. Maksudnya kandungan bahan plastik jenis ini dapat mengurangi emisi karbon dioksida selama proses pembuatannya. Bahan utama plastik biodegradable ini mengandung serat selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan, seperti pati singkong dan ketosan. Akibatnya, plastik ini memiliki dampak positif dalam penggunaannya. Ya, oke. 2 paragraf berikut sekalian biar selesai. Silakan. Yang namun pembuatan plastik biodegradable masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Pembuatan plastik jenis ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Hanya sebagian masyarakat dapat menggunakan plastik jenis plastik ini. Tidak semua dapat menggunakannya karena memiliki harga yang blok Mister. Harga yang fantastis. Dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan dari penggunaan plastik biasa atau biodegradable tergantung dari kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penggunaannya. Masyarakat harus sadar terhadap pentingnya untuk tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat. Kesadaran masyarakat untuk memakai bahan yang ramah lingkungan juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Terima kasih Evelyn yang sudah membacakan, namun kesannya terlalu cepat ya. Ya, oke. Mari kita lihat. Mister akan mengulangi. Ya, mengulangi. Ya, oke. Selamat bergabung, Alicia baru saja bergabung. Ya, jadi plastik biodegradable. Salah satu cara menanggulangi sampah plastik adalah menggunakan plastik biodegradable. Biodegradable. Ya, dia. Plastik biodegradable mempunyai sifat yang ramah lingkungan, sifatnya baik, protagonis. Plastik jenis ini menjadi pilihan yang tepat sebagai pengganti kantong plastik. Plastik biodegradable mempunyai sifat yang biopolimer. Maksudnya, kandungan bahan plastik jenis ini dapat mengurangi emisi karbon dioksida selama proses pembuatannya. Emisi karbon itu paham? Dia tahu emisi karbon? Emisi karbon itu yang kalau orang jalan di depan itu berbusa. Ya, emisi karbon itu salah satu saat yang kalau misalkan produksi, kalian pernah lihat asap-asap kan? Ada asap itu, itu yang kurang bagus. Emisi karbon itu. Oke. Atau kalau yang orang-orang anak-anak motor kan tahu knalpot karbon. Tahu kan? Ada kan? Oke, anak-anak motor ini knalpot karbon. Ya.
Bahan utama plastik biodegradable ini mengandung serat selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan. Nah. Ya. Bahan utama plastik biodegradable ini mengandung serat selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan seperti pati singkong dan kitosan. Akibatnya plastik ini memiliki dampak positif dalam penggunaannya. Paragraf ketiga. Namun, pembuatan plastik biodegradable masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Pembuatan plastik jenis ini juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Ya, sebentar-sebentar, enggak. Hanya sebagian masyarakat yang dapat menggunakan jenis plastik ini. Tidak semua dapat menggunakannya karena memiliki harga yang wow atau fantastis ya. Kalau dulu ada grup band dari Jepang, Fantastic. Ya, itulah pokoknya. Dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan dari penggunaan plastik biasanya, plastik biasa atau biodegradable tergantung dari kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menggunakannya. Masyarakat harus sadar terhadap pentingnya untuk tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat. Kesadaran masyarakat untuk memakai bahan yang ramah lingkungan juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Satu teks, 4 paragraf. Mari kita lihat pembagiannya dalam struktur yang sudah kita pelajari. Menurut kalian, Lexia, paragraf pertama itu termasuk struktur bagian apa? Baca dulu. Belum jawab. Baca dulu paragraf pertama. Struktur kan ada 4. Yang pertama ada isu. Kedua, argumen pro. Ketiga, argumen kontra. Keempat, kesimpulan. Paragraf pertama termasuk apa? Menurut kamu harus jawab. Oh, isu saja. Paragraf pertama menurut Lexia isu saja, dia tidak mau yang lain. Dan jawabannya betul. Kalau tadi tambah yang lain itu yang salah. Paragraf pertama termasuk isu dan itu betul. Paragraf kedua termasuk apa? Graciela Rachel. Paragraf kedua ini termasuk apa? Menurut Graciela Rachel. Yang ini, Mr. Block ini. Halo? Graciela Rachel? Paragraf kedua ini termasuk apa? Menurut Grace, menurut Graciela dulu. Halo, Rachel ada di sana? Bisa nyalakan mic? Halo Rachel, annyeonghaseyo. Ada di sana kah? Oh, Rachel sudah tidak ada di sana. Kalau begitu, Niel. Paragraf kedua ini termasuk apa? Baca dulu. Lihat dulu. Paragraf pertama ini isu. Paragraf kedua ini apa? Argumen apa? Enggak tahu, coba baca dulu. Coba ini, Mr. Bantiran, bahan plastik biodegradable mengandung selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan. Nah ini berarti apa? Argumen pro, kayaknya bagus. Dia selalu nggak online, nggak PTM, kayaknya selalu di belakang. Ini ada jawaban. Oh, argumen pro, Graciela Rachel menjawab. Terima kasih Graciela Rachel, betul. Paragraf ketiga, Sheila. Hah? Ya, memang Mister minta baca dulu, langsung nyambung nggak tahu. Yang namun itu, kalau sudah ada kata konjungsi namun, itu harusnya kunci. Saya suka makan ini, namun itu berarti apa? Aduh, sudah ketahuan. Apa ini ya? Namun ini sejenis makanan. Argumen kontra, nah, dan jawabanmu betul. Dengan penuh ketidakyakinan betul jawabannya. Ya, namun itu kan berarti dia berbalik arah. Paham kan maksudnya? Saya suka makan ini, namun tidak suka ini. Itu kan berbalik, berlawanan. Nah, seperti Lexia itu ada lihat dari sana. Ketuanya cepat, guru ada mengajar. Ya, lalu yang paragraf terakhir otomatis masuk dalam bagian apa, Ridas? Paragraf terakhir. Simpulan. Betul. Ini ada. Oke, Edo lagi. Halo Mr. Robin, biopolimer sama
polyester itu sama, beda atau sama, beda atau bagaimana? Begini ya, Mister kurang. Sahabat Mister tarik napas dulu panjang-panjang baru Mister jawab. Jadi mohon maaf, Mister malah kurang paham biopolimer polyester itu sama atau tidak ya kandungannya. Tapi dari segi namanya kayaknya tidak deh. Kayaknya tidak sama. Ya. Oke, Edo. Baik, sekarang kita lihat pembagiannya di bawah ini. Bukan banyak. Ini tadi 4 paragraf. Nah, kita sudah bagi dan kalian membaginya dengan betul tadi. Ya? Ya, jadi perhatikan. Aduh. Jangan sampai jungkir balik sampai ke sini. Iya, panas. Mohon maaf, kita sesuai. Tenang. Iya. Mister juga panas sih. Selain panas keadaan, panas hati juga. Pokoknya salah jawab sedikit, panas hati. Ya, oke. Readers. Ruang guru ada AC. Semua kelas ada AC sih. Sabar, tenang. Kita belajar menyesuaikan, tenang. Slow. Kamu bukan ini apa toh? Bukan putri salju kan? Nanti Mister takutnya cair lagi. Oke. Baik. Perhatikan. Di sini ada 4 paragraf yang tadi sudah dibagi dan jawabannya sudah ada di hadapan kita. Ya, jadi ini Mister sudah bagi 4 paragraf dan sudah dibagi menjadi atau sudah dibagi ke dalam strukturnya masing-masing. Paragraf pertama benar masuk ke isu. Paragraf kedua argumen pro, paragraf ketiga argumen kontra, dan paragraf keempat simpulan. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Bukan satu, ada 4 pertanyaan. Nah, oke, sabar. Nah, ini dia. Ya, satu persatu kita lihat terlebih dulu, fokus ke paragraf yang pertama. Nah, Mister mau tanya Elda dulu. Di sini Elda. Elda baca paragraf pertama, pertanyaannya, mengapa termasuk isu? Ini sebenarnya bolak-balik saja pertanyaannya. Dan so easy lah kalau bahasa Balinya, so easy. Oh, Jerman. Ya. Guten Morgen, ini bahasa Jerman. Silakan. Bagaimana? Karena menjelaskan tentang masalah yang dibahas. Isi paragrafnya masalah yang dibahas di sini apa paragraf pertama? Benar, isu itu pengertiannya membahas mengenai masalah yang akan dibahas. Paragraf pertama ini, pertanyaannya paragraf pertama ini membahas tentang apa? Topik yang dibahas dalam ini. Plastik biodegradable. Betul. Good job. Terima kasih. Paragraf beri tepuk tangan untuk Elda. Hah? Ada yang chat lagi? Erin. Ya, silahkan Erin. Tapi jangan lama ya. Ya, ini oh, lagi di chat ini. Ya, Efra cepat ya. Oke. Baik. Lalu yang berikut paragraf kedua, argumen pro. Mister mau tujukan pertanyaan ini kepada Goldie. Halo Goldie, silahkan nyalakan mic. Halo Mister. Ya, Goldie. Baca paragraf kedua. Paragraf kedua itu termasuk argumen pro. Nah, argumen pro itu coba kau cari. Alasan di situ argumen pro karena apa? Alasannya apa di paragraf itu? Silakan baca. Goldie, bagaimana? Sudah temukan jawabannya? Paham maksud Mister kayaknya ya? Yang, nah, kayaknya kalimat itu, yang Mister, mana? Yang kalimat terakhir tuh loh, Mister. Kayaknya gitu.
Coba, ya kalimat terakhir yang mana bunyinya? Silahkan bunyikan kalimat itu, bacakan. Akibatnya plastik ini memiliki dampak positif dalam penggunaannya. Oke, betul, baik. Jadi sebenarnya bukan hanya kalimat terakhir, tapi kalimat yang kedua dari terakhir itu. Mengandung serat selulosa yang mempunyai sifat ramah lingkungan. Artinya dia mendukung, kelompok pro ini mendukung penggunaan plastik biodegradable. Good job, terima kasih Goldie. Paragraf ketiga akan diselesaikan oleh Theodorisa. Ya, Theodorisa yang ada di Zoom silahkan bacakan paragraf ketiga, argumen kontra. Di situ yang paragraf itu bunyi kalimat yang menunjukkan kontra itu di mana? Mahal. Terus? Dan karena harganya yang mahal, jadi menentang kalau itu penjelasan bagus. Penjelasannya lebih panjang dari paragraf yang ada. Itu bagus ya. Bagus. Ya, jadi baik, terima kasih. Ya, seperti yang sudah disampaikan. Sebenarnya di situ analismu ada 3 hal yang ditemukan di sana dan itu betul. Yang pertama, mereka tidak mendukung karena yang pertama harganya yang relatif mahal. Plastik ini. Kalian sudah pernah pakai plastik ini? Biodegradable ini? Lexia? Belum. Loh iya memang kamu Lexia. Oh enggak tahu. Enggak pernah pakai kantong plastik. Enggak pernah pakai kantong plastik. Kamu memang duta tas, bukan kantong plastik ya. Bisa jadi duta non kantong plastik. Ya, jadi kantong biodegradable itu harganya mahal. Karena kalau mahal berarti otomatis yang menggunakan hanya orang-orang tertentu ya. Kata Rides di sini hanya Goldie yang bisa pakai itu ya. Plastik biodegradable. Lalu yang ketiga adalah pembuatan plastik ini membutuhkan waktu yang lama. Itu 3 hal. Betul, terima kasih. Good job. Sisa 5 menit waktu kita pas lah. Ya, lalu yang terakhir simpulan. Giliran waktu mau selesai kok suaranya. Oh, suaranya. Bagaimana sekarang kedengaran Kak Efra? Ya, Efra bagaimana? Sudah terdengar suara Mister, bisa jawab? Nah, ini. Baik. Paragraf yang terakhir simpulan. Nah, di sini simpulannya apa? Jalan keluar yang diambil itu apa? Sabar. Ini Mister mau tanyakan kepada kelompok pro dan kontra diketahui siapa? Ya, oke, pertanyaan dari Edo sebentar ya. Kita selesaikan ini dulu. Paragraf keempat atau kesimpulan, di situ isinya apa? Jalan keluar yang diambil itu apa? Mister minta ini yang jadi guru siapa? Ya, Mister minta kesedihan ini. Kok? Oke, baik, Mister minta kesediaan. Trisha Alicia, halo Alicia, bisa nyalakan mic? Halo, Alicia sudah dari sana? Bisa nyalakan mic dan jawab Mister, halo? Halo Mister. Ya, halo Alicia, baik. Alicia, paragraf terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan itu terkait solusi atau kesepakatan yang diambil. Nah, di situ saran atau solusi yang diambil di situ apa? Silakan bacakan paragraf keempat, baru simpulkan. Silakan. Selesai ini kita selesai. Oh, Efra. Di kalimat yang 2 sama 3 itu ya, Mister ya? Oke, apa bunyinya? Boleh pakai kalimat sendiri boleh. Jadi intinya apa? Dia memberi solusi bahwa apa? Masyarakat harus sadar terhadap pentingnya
untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan. Good job. Ya, jadi itu dia kesimpulan. Kesepakatannya adalah kalau yang mampu, jadi ini kalau kita mau Mister mau terjemahkan, intinya adalah kalau yang mampu silahkan beli menggunakan plastik itu, tetapi kalau yang tidak mampu silahkan gunakan plastik biasa, tetapi gunakan sebijak mungkin. Tidak satu kali langsung buang, tapi mungkin dipakai berkali-kali, beberapa kali ya, baru dibuang. Ya, oke, terima kasih, good job. Terima kasih. Alicia baru saja bergabung. Oh ya, Alicia bisa nyalakan mic. Halo Alicia. Ya, Mister. Ya, Alicia karena baru bergabung di pelajaran Mister mau sampaikan tadi pelajaran pertama matematika, itu Miss Vina menitipkan pesan, silahkan login ke LMS, kerjakan soal latihan ya. Oh, soal latihannya ada di grup. Jadi bagaimana? Soal latihan ada di grup atau di LMS? Oh ya, jadi silahkan masuk ke LMS, ada soal latihan di sana, silahkan dikerjakan, batas di LMS itu jam 1 siang ini. Oke, bisa Alicia dengar suara Mister? Bisa, Mister. Oke, batas jam 1 kata Miss Vina tadi. Oke, terima kasih. Baik, cukup. Good job. Cukup, kita akan istirahat. Oh ya, beberapa detik lagi istirahat. Baik, mari kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mister minta kesediaan. Erin sudah kembali dari toilet, tapi pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kiranya Kau berkati agar kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Erin, terima kasih anak-anak yang di Zoom dan yang di kelas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Selamat siang anak-anak. Baik yang di sekolah maupun yang di rumah ya. Yang di rumah bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih reaction yang bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih. Silakan bisa open kamera. Terima kasih ya Edo sudah open kamera. Oke. Ya, Kennedy sudah kelihatan. Meli kalau nggak salah minggu lalu, oh enggak ya, baru sekarang ya. Kok Miss seperti ketemu Meli ya? Oh, gitu. Ketemu kemarin, Miss. Oh, kemarin. Iya, ya. Oh iya ya. Ya. Oke, kita bertemu lagi di seni budaya ya, anak-anak ya. Nah, untuk seni budaya kita masih di bab 9 tentang seni grafis. Nanti di kelas 9 kalian ada PTS ya. Jadi PTS ini kemungkinan tidak terjadwal. Nah, untuk seni budaya setelah kita menyelesaikan 2 bab, kita akan masuk di PTS. Setelah seni grafis, nanti kita akan belajar tentang pameran. Di situ di pameran itu kita belajar tentang kepanitiaan. Jadi supaya kalian ngerti nanti. Kalau misalnya satu kali kalian akan mengkoordinasi sebuah kegiatan, kalian tahu apa saja yang harus disiapkan, ya. Selain kepanitiaan atau juga mungkin kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi sudah tahu persiapannya seperti apa. Oke. Nah, untuk seni grafis ya, seni grafis kemarin kalian sudah buat tulisan indah Pancasila dan juga tulisan indah Dasa Dharma Pramuka, ya, Dasa Dharma Pramuka. Nah, hari ini kita mau latihan soal, ya, kita mau latihan soal di LMS Tunas Daud sudah ada. Tapi sebelumnya Miss akan review sedikit untuk materi kita di bab 9, ya, materi di bab 9 supaya tidak lupa. Nah, di sini kita belajar tentang seni grafis. Mungkin Miss akan tanya sedikit. Untuk seni grafis, ada yang masih ingat pengertian seni grafis apa? Ada yang masih ingat? Yang di sekolah juga boleh menjawab ya, yang di rumah juga boleh.
Oke, ada yang masih ingat? Bisa di-unmute. Pengertian seni grafis. Ya, dia. Seni grafis merupakan? Oke. Menggunakan seni cetak. Ada jawaban lain? Ya, jadi seni grafis ini adalah karya di mana kita menggunakan seni cetak ya. Ini share screen ya di depan kalian mungkin sudah ketemu. Seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak. Nah, untuk seni grafis ada berapa jenis ya? Cetak apa aja? Seni grafis ada berapa jenis? Ada yang masih ingat? Oke, ada 4. Apa saja? Ya, cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan juga cetak saring. Contoh dari cetak tinggi apa? Ukiran, relief, ada lagi? Stempel, ya. Kalau cetak saring, contoh cetak saring. Sablon, ya, sablon pada kaos ya. Oke. Nah, untuk sablon di sini memang ada beberapa istilah yang kita tidak familiar ya, karena memang zaman sekarang ada beberapa proses-proses yang ini tidak digunakan lagi. Nah, di buku kalian sudah ada beberapa penjelasan ya tentang proses pembuatan cetak tinggi, di mana di sana ada bahan, ada alat ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang bahan dan alat, ini silakan dibuat yang lengkap. Kemudian untuk cetak saring juga ada bahan dan alatnya juga. Dan di sini untuk jenis alat dan bahannya ini memang berbeda-beda, tergantung dari jenis cetak atau teknik yang digunakan. Ya. Oke, di bagian rangkuman kalian bisa lihat di sana teknik seni grafis dibagi dalam kategori dasar sebagai berikut. Ada cetak tinggi atau cetak relief, membuat acuan cetak dengan membentuk gambar pada permukaan media cetak secara timbul. Teknik ini meliputi cukil kayu, engraving kayu ya. Kemudian ada intaglio, planografi dan juga cetak saring. Nah, di sini ada penjelasannya. Silahkan yang di rumah bisa sambil lihat di LMS Tunas Daud. Misalkan share screen di sini. Kalian bisa lihat di LMS Tunas Daud, di sana ada seni grafis, latihan soal. Hari ini kita mau latihan soal, ya. Ini ada yang ada yang chat ini tadi ya. Ini yang tadi, oke. Miss nggak baca lagi ya. Oke. Ya. Hari ini kita mau latihan soal. Silakan kalian lihat di LMS Tunas Daud. Miss akan share screen. Silakan cari latihan soal seni grafis. Untuk yang di sekolah, Miss bisa share screen. Mungkin kalau kalian tidak bisa buka LMS-nya. Oke, misalkan perbesar ya. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Ya. Jadi pertanyaannya ada 4. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis karya seni grafis. Jadi yang pertama, sebutkan dan jelaskan. Masing-masing silahkan bisa disebutkan dan dijelaskan.
Kalau ada yang menyebutkan saja berarti nilainya hanya setengah dari nilai maksimal. Ini ada 4 soal. Ada 4 soal berarti masing-masing soal nilainya adalah 25 ya. Yang nomor 2 sebutkan pengertian seni grafis. Jadi yang nomor 2 ini menyebutkan saja. Yang nomor 3 sebutkan bahan dan alat yang digunakan dalam penerapan seni grafis cetak tinggi. Yang keempat, sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam penerapan seni grafis cetak saring. Oke, silakan bisa dikerjakan sesuai dengan permintaan dari soal tersebut. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan bisa dikerjakan. Silakan bisa off kamera. Berapa orang yang masih di depan Zoom? Oke, 3 orang. Yang lain? Oke, 4. 5, itu. 6, Alicia. Untuk tugas kalian,